malam Ibu Yanti. Malam Pak John. Ya, jadi malam-malam nih, jadi kita ngobrol sedikit nih dengan Bu Yanti nih. Ya, Karena belakangan ini saya melihat Bu Yanti sepertinya eh, ketika kita papasan dengan raut wajah yang tegang sekali. Eh, kayak tadi jadi, meeting aja ya Pak. Meeting aja oh tuh kayak Pak John lagi minta saya, Bu Yanti latihan yuk gitu kan. Itu aja saya ya, itu sangat sulit karena jamnya yang begitu padat. Betul Pak John, ya, saya tuh benar-benar belum bisa tenang karena dari pagi habis menyelesaikan satu, selesaikan yang lain, habis itu rapat lagi dan sebagainya. waduh, sibuk sekali ya itulah. Makanya ketika papasan saya lihat, waduh, saya aja takut mau negurnya nih, ini wajahnya tegang sekali nih. Ya Sebetulnya Pak John. ada apa sih Bu? Ada sesuatu apa namanya dari Ibu yang sehingga membuat ini apa ya? Jadinya tidak seperti biasa Bu. Ada apa Bu? Ya saya kan gini, saya sekarang ini kan lagi mempersiapkan IKM tuh di sekolah saya. IKM Oh, tuh ya, implementasi kurikulum merdeka. ya. Memang udah saya siapkan kurang lebih udah mau 2 bulan. Tapi seperti Pak John tahu bahwa di sekolah itu kan kami sangat padat ya. Jadi dan ada syarat yang diberikan oleh kepala sekolah maupun teman-teman itu adalah gini, Bu Yanti boleh rapat, tetapi rapatnya itu jangan di luar jam mengajar begitu, di luar jam sekolah karena memang kita jadwalnya masih padat walaupun di luar jam ini. Jadi saya juga berulang kali untuk menemukan jadwal, mempertemukan teman-teman itu sangat sulit begitu. Lalu hasil kerja selama 2 bulan itu belum terasa belum terasa ada banyak kemajuan begitu. Ya itu sih, itu masalah yang lagi saya hadapi. Ya. Dan besok ya, lusa kalau nggak salah, itu kami sudah akan ada pelatihan internal di sekolah kami. Nah, pelatihan internal ini kan dirancang khusus untuk guru-guru yang, maksudnya untuk guru ya. Kan tim mungkin udah lebih kenal lah tentang kurikulum merdeka. Tapi Ya. guru-guru ini kan belum tentu terlalu tahu begitu. Ya itu Oh, masalahnya. ya. Jadi baru tahu saya ternyata selain jadwal yang padat, selain tanggung jawab sebagai ketua timnya Ibu ya tadi ya. Oh iya betul. Oh iya benar. Ya benar. Tanggung jawab ketua ini besar. Jadi selain tugas pokok mengajar, tugas tambahan dari kepala sekolah, mengatur waktu, waduh. Lalu tadi katanya mau mengumpulkan itu ya teman-teman ya. Ada materi baru apa namanya? Jadi kawan-kawan guru ini akan dikumpulkan begitu untuk Betul betul. belajar. Iya betul Ya, betul. Kita ada mengundang pembicara begitu kan ya, untuk guru-guru belajar begitu. Di tanggal ya. 20-21. Kalau boleh tahu Iya. sejauh ini yang guru-guru dibuat apa namanya untuk yang mengikuti persiapan ini, apakah mereka antusias Bu untuk mengikutinya Bu? Kalau guru-guru kami kalau ikut pelatihan itu sih tidak mengeluh lah ya. Nah, Ya. tetapi kalau misalnya sebenarnya kan implementasi kurikulum merdeka ini kan bukan tidak sih, maksudnya boleh kita ngambil narasumber ya atau praktek baik dari sekolah-sekolah lain misalnya. Tetapi itu kan hanya sebagai masukan saja. Nah, yang lebih banyak yang diharapkan itu adalah guru itu mau belajar gitu ya, mungkin lewat Oh iya. PTM begitu kan. Mm-mm. Lalu lewat standar-standar yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita kan pinginnya guru-guru benar-benar memahami tentang kurikulum merdeka dengan baik, dengan punya
kan tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah di mana setiap sekolah itu tidak perlu seragam Oh, dari iya Sabang sampai Merauke itu dengan benar. cara yang sama begitu. Jadi Oke. harapannya itu adalah guru-guru kita itu mau belajar dan menggali lebih dalam apa sih potensi yang ada di sekolah kita, apa sih kebutuhan belajar siswa kita, dan bagaimana sih kita merancang pembelajaran yang memang atau kurikulum yang memang sesuai dengan kurikulumnya kita, Mhm. kurikulum Iya satuan iya iya. Indonesia itu di Mhm. situ. Iya iya iya, benar. Jadi kan, kalau kan sifatnya kurikulum merdeka ini kan, kita yang merancang keseluruhannya, kita yang mengembangkannya juga. Betul. Artinya di sini dalam kurikulum merdeka ini kan, kita yang dituntut untuk belajar secara mandiri begitu. Ah, Mmm. iya benar. Mungkin ini kali permasalahannya, Bu. Saya sih hanya ngira-ngira aja sih. Eee, adakah dari teman-teman guru di situ yang sejauh Ibu tahu, eee, masalah apa yang muncul dari teman-teman yang ada di situ? Tentang waktu belajarnya kah atau apanya Oh, begitu? iya 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 iya, betul. Mhm Jadi kan gini, bahwa, jadwal kita kan sangat padat ya, apalagi mhm. guru kelas bukan hanya guru kelas 12, guru kelas 12 sekarang ya pasti sangat sibuk dengan persiapan ujian akhirnya mereka, pengolahan nilai begitu ya. Iya Kelas 11 dan kelas 10 juga sekarang itu lagi blok, lagi apa, lagi meet begitu. Walaupun, mungkin, banyak sekolah sudah meninggalkan itu, tapi kami di sini kan, kebetulan kan, kami masih menggunakan tes-tes kayak gitu. Jadi memang lagi sangat sibuk. Nah, untuk belajar di PMM memang membutuhkan waktu yang panjang begitu ya. iya. Lalu kan, kayaknya tidak dikhususkan satu waktu. Sehingga, guru kan apa ya, kalau udah tunggu guru sempat ya Pak, ya sulit sempat lah ya, Sulit, pasti iya benar. pekerjaan yang lain gitu. Jadi Heeh. kita sebagai sekolah tidak menjadwalkan waktu kepada guru tersebut dan guru tersebut juga akhirnya ya tidak komitmen dengan apa yang sudah dia buat begitu. Mmm, iya 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 iya. Artinya di sini, eee, diperlukan waktu yang cukup sebetulnya kalau dalam pertemuan, sebetulnya perlu waktu, tapi sayang sekali waktu yang tidak cukup. Waktu yang tidak cukup. Kawan-kawan guru ya yang di tempat Bu Yanti ini kan ya paling tidak bisa belajar sendiri begitu, berlatih sendiri lewat PMM dan sebagainya. Nah, eee, ada tidak satu 2 guru di situ yang memang, nampak mau belajar begitu secara mandiri, sejauh yang Bu Yanti lihat? Atau semuanya yang, hanya mau dikasih tahu, "Yuk kita sama-sama," atau ada tidak beberapa guru yang bisa belajar sendiri atau mandiri begitu? Eee, Sebenarnya bukan tidak ada ya, Ada? weser guru-guru kami tuh bukan yang tidak bisa belajar mandiri. Tadi yang jadi masalahnya itu adalah waktu aja gitu. Jadi, Iya, bukan berarti mereka tidak mau belajar mandiri sih, tapi lebih terkendala waktu kayaknya. waktunya ya, Kalau waktunya. tentang apakah ada satu 2 guru yang juga konsisten belajar ya, walaupun waktunya ini, ada Pak, Pak Mmm, Arifin. iya Jadi, iya. beliau juga ya masih masih semangat ya walaupun udah mau pensiun ya Pak. Oh, ya itu tadi maksud saya, jika ada Heeh. guru yang masih semangat kan, walaupun dikejar waktu yang padat tadi, jadi guru ini bisa semacam jadi penyemangat untuk guru-guru yang lainnya, begitu. Oh, iya "Yuk iya kita iya. belajar sama-sama," begitu. Betul Walaupun betul. waktu kita sedang padat, jadi guru yang semangat ini, gitu. Jadi untung masih ada guru apa namanya, di tengah kepadatan ini,
susah untuk membagi waktu belajar sendiri, belajar mandiri, ternyata ada guru. Ini bisa sebetulnya, kalau dari ibu sendiri ada tidak kepikiran, maksudnya untuk eh, apa ya, bekerja sama gitu dengan guru-guru ini, ada tidak kepikiran satu ide begitu agar di tengah waktu yang padat ini, jadwal yang padat dikejar dengan deadline yang semakin dekat. Jadi apa ya, satu ide untuk memacu semangat guru ini, apa kira-kira Bu dari Ibu Oh ya, sebagai Em, ketua? ya kebetulan kan memang akhirnya Pak, kami itu buat jadwal. Hmm, Jadi akhirnya kita tahu bahwa aduh ini juga nggak berjalan ya. Kita udah coba sebulan nih, sebulan lebih ya. Tapi kok daya guru itu maksudnya tingkat kerjanya itu jadi belum terlalu terlihat. Sehingga kita akhirnya pakai cara ya seperti tadi saya bilang bahwa mendatangkan pembicara gitu, salah satunya ya, akhirnya ya, ya. gitu. Di tanggal Eh, 21, 22 akhirnya kita minta guru-guru, yes, ini waktunya. eh, eh. Kita bahkan udah libur begitu ya. Ayo Oh, yuk kita belajar gitu. Jadi memang oke. akhirnya udah disiapin itu. Cuma kan maksud saya kayak gini, sebenarnya kalau kita semakin baik waktu di dalam pelatihan ini, jadi bukan kita mendapatkan ilmu saja, tapi lebih senangnya kita itu adalah memang kita berdiskusi lebih dalam ya, bagaimana implementasi kurikulum di sekolah-sekolah yang sudah pernah atau sekolah-sekolah penggerak yang kita datangkan misalnya. Jadi Hmm, bukan sekedar hanya membagikan informasi kepada kita begitu. benar-benar. Iya, semacam penerapan secara langsung lah ya gitu ya. Atau Mm-mm. contoh praktek baik yang dari sekolah-sekolah yang sudah paling tidak setahun atau ya setahun Udah lah 2 tahun sudah ya, yang sudah kita dua undang tahun ini ya yang ini ya. sudah 2 tahun, iya. Ya sudah Jadi dua pastinya tahun. pastinya pengalaman mereka ya yang kita pingin dapatkan gitu ya. Benar, Jadi nggak benar. perlu try dan error yang tadi itu yang terlalu lama gitu. Ya, benar-benar. Artinya mereka langsung menunjukkan gitu, menunjukkan, oh ini loh cara-caranya. Artinya dari kita yang akan memulai IKM ini, eh, ya dengan meniru begitu, dengan melihat praktik-praktik mereka begitu. Artinya ini kan yang sudah Ibu rencanakan ini kan tanggal 22 ya tadi ya, 22 atau 23 tadi? 20, 21. 2021. Artinya kan ini salah satu rencana yang sudah Ibu buat dengan teman-teman guru di situ. Uh, ada lagi enggak Bu rencana selain mengadakan pertemuan itu mengundang sekolah-sekolah lain kira-kira? Mungkin tidak lagi lah, karena kan memang 2 buah sekolah ya yang kita kasih jadi contoh. Lalu di situ harapannya adalah semua guru-guru tuh udah kenal kurikulum. Dan yang paling penting di situ yang kita ingin capai itu adalah terjadi transformasi pembelajaran ya. Jadi kita ingin juga benar-benar guru seperti bisa memperhatikan diferensiasinya anak-anak ya, maksudnya pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ya yang seperti yang kita sudah pelajari di ini saya pikir sangat baik, yaitu misalnya pembelajaran sosial emosionalnya mau kita terapkan budaya positif dan sebagainya. Jadi sebenarnya mau apapun kurikulumnya sebenarnya baik kan, betul nggak? Tapi kalau pembelajarannya yang tidak pernah berubah kan tidak akan membuat kurikulum itu terlihat baik begitu. Jadi kita lagi berpikir bagaimana kita mau belajar dari teman-teman kita di situ begitu. Kalau yang lainnya mungkin ya nanti waktu kami setelah mendapat menyusun IKM ini selesai dan mencoba mempraktekannya, tentu kami juga masih terus akan membimbing guru-guru. Lalu juga akan ada evaluasi ya, yaitu kita juga akan masuk kelas gitu. Ya mungkin salah satunya itu adalah melakukan coaching supervisi akademik begitu kan. Nah, yang kita pelajari gitu. Mungkin itu bisa kita terapkan.
Oke, oke. Ya, ya, baik. Artinya ini kan rencana demi rencana kan sudah tersusun. Artinya, apa yang sudah direncanakan terjadwal maupun yang masih berupa ide kan sudah ada, sudah muncul begini. Mhm. Gitu. Ada tidak pernah terpikir kendala apa? Kalau misalnya rencana tanggal 21, 22 ini, eee, sudah terpikir Kak, antisipasi kalau ada kendala misalnya, eee dari sekolah yang akan menjadi, percontohan begitu, yang memberikan contoh begitu. Jadi guru-guru ini ternyata ternyata untuk waktu pun sudah diberikan peluang, sudah diberikan kesempatan, masih susah juga untuk mengatur, untuk mempraktekkannya, gitu. Artinya kan kalau sudah ada contoh, artinya langsung implementasi gitu. Ah, plan A misalnya, plan B-nya ada nggak kira-kira, Bu? Kalau ada kendala begitu, Plan B-nya ya? seandainya. Artinya kan kita menyiapkan ada rencana, setelah, eee, tanggal 21, tanggal 22 ini, lalu ternyata ini gagal misalnya, ya bukan dikatakan gagal sih, apa namanya, ternyata untuk membagi waktu pun susah juga, begitu. Kira-kira sempat terpikir tidak? Nah gitu, ada cara lain. Mungkin Mhm, memang mungkin belum ya, karena belum ya? ini kan, ini juga lagi membangun pengetahuan teman-teman sih. Ya, Jadi, lalu, mau dicoba diterapkan, tapi kan ini kan belum mulai tahun ajaran baru kan. Jadi mhm. artinya kami sebelum mulai tahun ajaran baru pun, kita sudah mulai menyiapkan guru-guru. Jadi bukan pada saat, IKM kan ada kayaknya ada beberapa sekolah yang memulai IKM, sambil memulai IKM tuh sambil mencoba, itu kita nggak berani. Ya, Jadi ya, ya, ya. kita Oke, lebih siapin dulu, nanti paham, habis paham kita saya, udah oke. siap, baru kita coba gitu. Oke, ini saya dapat satu teknik dari ketua ketua tim persiapan IKM. Artinya di sekolah Ibu ini, dari gambaran sekolah lain sambil berjalan, sambil latihan. Ternyata Ibu punya Betul teknik, betul, dan Ibu punya teknik kita persiapan, gimana gimana? ya, dan kita juga ini, kita juga apa ya, tidak berlaku hanya untuk kelas 10. Karena ini kan, kita perlu belajar bersama ya, lalu Ya, diskusi mendalam. Toh ini semua tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran kita. mhm, Nah, guru-guru kompak itu kan, itu yang paling paling bisa membuat sebuah sekolah itu, baik ya. ya, 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 benar, benar. Ya, Benar sekali. maksud kompak itu artinya gini, kita kan udah punya keyakinan kelas ya, atau Mhm, apa ya, nilai-nilai yang kita ingin yang capai kita gitu. Jadi yakini kalau begitu. kita sama-sama yakini, kalau kita sama-sama memperjuangkan itu kan pasti bisa. Ya, benar. Ya. Artinya, komitmen bersama dalam keyakinan keyakinan bersama dalam satu unit sekolah itu dijalankan benar-benar. Iya benar. Saya, agak terkesima tadi karena persiapan jauh-jauh hari agar siap di tahun ajaran baru IKM, kurikulum merdeka ini berjalan, begitu. Ini satu teknik yang sangat baik sekali, Bu. Saya kagum dengan cara Ibu sebagai ketua tim persiapan. Enggak, Ya, artinya, walaupun sekarang dikejar-kejar waktu, di tengah kepadatnya, juga tugas-tugas lain, ini pun persiapan ini kan sedikit demi sedikit. Ya, sekarang betul. baru ya, sekarang Maret, April, Mei, Juni. Nah, artinya kalau ini sudah dimulai dari sekarang, sampai ke Juni, sampai ke Juli pas pembelajaran siap, begitu. Karena sudah Mhm, jauh-jauh hari. iya, Ya, saya mau tanyakan Bu, satu lagi Bu. baik. Dukungan dari misalnya dari, eee, pihak yayasan atau pihak luar, pihak, apa namanya, eee, apa ya istilah orang orang tua murid itu, mmm, Komite. komite, atau dari kepala sekolah Ibu, apa apa dukungan dukungan apa yang Ibu rasakan sebagai ketua tim? Wah, bahkan bahkan kepala sekolah mesti ikut rapat, Pak. Ya, ya, ya. Jadi karena kita kan ini
memang apa ya, kita kan tetap harus ada rasa kepala sekolahnya kita gitu kan, betul nggak sih? Ya. Maksudnya beliau kan kita menawarkan gini gini gini. Nah kan kalau beliau nggak setuju kan nggak mungkin bisa kan, betul nggak? Ya. Jadi ya itu, jadi selalu kita bikin program itu beliau wajib kita libatkan karena saat kami rapat bersama seperti tadi itu adalah kami mempresentasikan hasil kerja kami. Misalnya sebulan gitu hasil kerjanya kayak gini, ini loh Bu, nanti kita gini, beliau setuju nggak gitu, nanti kalau ada masukan dari beliau begitu, jadi pasti itu justru paling penting itu ya. Dan nanti beliau kan akan sosialisasi ini kan, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan pemikiran dan sebagainya, ini akan sulit antara apa yang dirancang dengan apa yang nanti akan dikerjakan. Lalu kalau yayasan ya tentu tidak ada masalah karena yayasan juga sebenarnya menilai ya kurikulum Merdeka itu baik kalau memang kita mampu menyusun sendiri kurikulum ya. Jadi tingkatnya itu adalah berbagi ya. Jadi bukan misalnya hanya mengambil, mencopot begitu. Ya, jadi sudah kita dalami baik-baik, yayasan sih biasanya mendukung. Ya, baik-baik. Jadi apakah ini bisa dikatakan sebagai satu kekuatan bagi Ibu sebagai ketua tim pelaksana untuk terus menjalankan ini, atau ada kekuatan lain yang Ibu yang dirasa sebagai satu dukungan penuh begitu selain ini tadi? Sebenarnya kalau kekuatan yang lain yang membuat saya tuh mau tetap berjuang itu adalah idealismenya kita gitu. apa yang nanti dari hasil yang kita rancang ini memang bisa baik begitu ya, sesuai dengan ya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa, bisa terjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa begitu. Siswa kita terlayani, guru-guru kita menikmati karena dari hasil kerja keras kita ternyata bisa berbuah dengan baik begitu. Dan karakter di sekolah kita semakin baik. Itu jauh-jauh lebih bahagia dibandingkan lain. Mungkin itu. Ya. Oke. Baik. Akhirnya kan saya tahu sekarang apa yang selama ini terjadi kalau bertemu ternyata ini ternyata masalahnya, ini ternyata apa yang dirasakan. Baik. Terima kasih untuk ceritanya Ibu. Terima kasih juga sudah berbagi. Sukses untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk tahun depan. Amin. Tolong doakan ya. Ya, sukses selalu ya. Oke. Jadi ini sebagai kunci utama keberhasilan. Jadi kekompakan tadi Ibu sudah mengatakan, lalu kekuatan-kekuatannya, dukungan-dukungannya tadi Ibu sudah mengatakan. Jadi inilah salah satu bentuk tanda-tanda kesuksesan yang akan muncul di tempat Ibu untuk kurikulum Merdeka nanti. Selamat Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak John untuk sharing, untuk menemani saya, membantu saya sehingga saya tenang kembali, nyaman, menikmati. Ya. Terasa ini Ibu, merasa bagaimanakah ketika kita bercerita begini, apa yang Ibu rasakan Bu? Ya ngalir kan ya, maksudnya memikir ulang apa yang terjadi gitu. Flashback lah begitu lah Bu. Tapi tadi juga dapat kekuatan ya, ternyata mungkin apa yang kami lakukan itu capek gitu, tapi bisa jadi sebuah hal yang baik gitu. Tadi kan sempat Pak Jo mengatakan, jadi ada kunci ini ya, jadi ya berarti mungkin capek-capek tapi ada hasil itu kan enak ya. Jadi itu sih mungkin ada terasa ingat bersyukur. Jadi jangan hanya pikirkan hasil atau apa, tapi apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dilalui gitu. Proses gitu ya. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi.